Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Amiruddin SPDI MPDI, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Nabila Sistika dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya akan menjelaskan hakikat metode pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian metode pendidikan Islam. Metode berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah thoriqah, yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode, terlebih jika metode itu sudah disandingkan dengan kata pendidikan atau pengajaran. Yang pertama menurut Winarno Surahmat mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menurut Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa metode adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Kemudian yang ketiga menurut Ramayulis, ia mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menurut Omar Muhammad mendefinisikan bahwa metode mengajar bermakna segala kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkan, ciri-ciri perkembangan muridnya dan suasana alam sekitarnya, dan tujuan menolong murid-muridnya untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Sedangkan pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam metode pendidikan. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode dengan cara memberikan penjelasan untuk siswanya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan pada waktu dan tempat yang tertentu. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode dengan cara memberikan suatu masalah untuk peserta didik untuk memecahkan dan masing-masing memberikan argumentasinya untuk memperkuat dan mempertahankan pendapat yang dikemukakan. Yang selanjutnya, yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu metode mengajar dengan cara saya atau memperagakan suatu kegiatan dengan menggunakan alat atau media pembelajaran. Yang keempat, metode penguasaan. Suatu metode yang menyajikan bahan pelajaran di mana seorang guru memberikan jumlah tugas untuk dikerjakan oleh muridnya. Kemudian mereka pengakuan untuk memperlengkapi hasil dari yang mereka kerjakan. Yang kelima, metode sosiodrama. Suatu cara mengajar dengan cara pementasan. Semacam itu drama atau sandiwara yang diperankan oleh jumlah siswa dan dengan menggunakan naskah yang telah disiapkan terlebih dahulu. Yang keenam, metode latihan, yaitu suatu cara mengajar yang digunakan dengan cara memberikan latihan yang diberikan guru untuk murid agar pengetahuan dan selamat tertentu dapat menjadi atau dikuasai oleh anak. Yang ketujuh, metode proyek. Metode mengajar dengan cara memberikan bermacam-macam masalah dan anak didik bersama-sama menghadapi masalah tersebut dan memecahkannya. Yang kedelapan, metode karya wisata. Metode ini adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek yang bersejarah atau memiliki nilai pengetahuan untuk belajar dan meneliti sesuatu. Yang kesembilan, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk jumlah
sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru untuk siswa, tetapi ada pula dari siswa untuk guru. Yang ke-10, metode eksperimen. Suatu metode yang dilakukan dalam suatu pelajaran tertentu, terutama yang bersifat objektif, seperti aku pengetahuan alam, baik dilakukan di dalam atau di luar kelas maupun dalam suatu laboratorium tertentu. Metode pemahaman dan penalaran. Yang ke-11, metode kisah atau cerita. Metode yang mengajar dengan cara menyampaikan suatu bahan pelajaran yang berupa kisah atau cerita untuk diambil pesan-pesan yang baik dan yang termasuk di dalamnya. Yang selanjutnya, metode tutorial. Metode yang mengajar dengan cara memberikan bantuan guru setelah siswa diberikan bahan terbuka sedikit, kemudian siswa itu diminta untuk belajar bahan tersebut. Kemudian metode perumpamaan. Sebuah metode yang penyajiannya dengan cara menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau yang serupa, jadi mudah jangkauan dan halus oleh peserta didik. Yang selanjutnya, metode suri tauladan. Metode yang mengajar dengan cara memberikan contoh yang baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, dan tingkah laku untuk peserta didik. Jadi menumbuhkan keinginan peserta didik untuk meniru dan mengikutinya. Kemudian yang selanjutnya, metode peringatan dan pemberian motivasi. Metode ini mengajarkan dengan cara memberikan peringatan untuk seorang atau sekelompok anak yang melakukan suatu kesalahan dan memberikan motivasi yang baik agar memiliki keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian metode praktek. Metode ini metode mendidik dengan cara memberikan suatu alat atau media pembelajaran yang lain untuk memudahkan dalam mempraktekkan suatu bahan yang akan dipelajari. Kemudian metode pemberian ampunan dan bimbingan. Metode mendidik dengan cara memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk dan memberikan bimbingan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian metode tulisan. Metode ini mengajar dengan cara penyajian huruf atau simbol apapun yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya, urgensi metode pendidikan. Makna metode pendidikan dalam proses pendidikan Islam yaitu memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan, metode seni dalam mentransfer pengetahuan atau materi pelajaran kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibandingkan dengan materi itu sendiri. Sebuah adigum mengatakan bahwa al-thoriqat aham min al-maddah atau metode jauh lebih penting dibanding materi. Adalah suatu kenyataan bahwa cara penyampaian yang komunikatif lebih menyenangkan oleh peserta didik, walaupun sebenarnya materi yang disampaikan tidak terlalu menarik. Sebaliknya, materi yang cukup baik karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik, maka materi yang dikirim kurang dapat dicerna oleh peserta didik. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Metode yang tidak tepat akan berakibat pada pemakaian waktu yang tidak efisien. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan hakikat hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian hukuman. Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan yang pertama, siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Yang kedua, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Yang ketiga, hasil atau akibat menghukum. Dalam bahasa Arab, hukuman diistilahkan dengan iqab, jaza, dan uqubah. Kata iqab bisa juga berarti balasan. Al-Quran memakai kata iqab sebanyak 20 kali. Salah satunya terdapat pada ayat yang di dalam Al-Quran. Kemudian berdasarkan Westren, dia mengungkapkan terdapat 3 tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu hukuman asosiatif, di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Hukuman asosiatif dipergunakan bagi anak kecil. Kemudian hukuman logis, di mana anak-anak dihukum sehingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahan. Hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar, yang sudah mampu memahami hubungan antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya. Kemudian
hukuman moral. Tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dengan hukumannya, tetapi tergugah perasaannya, kesusilaan atau terbangun kata hatinya. Ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya. Selanjutnya, pengertian ganjaran. Dalam pembahasan yang lebih luas, pengertian atau istilah ganjaran, yang pertama itu ganjaran adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivasi belajar bagi siswa. Yang kedua, ganjaran adalah hadiah terhadap perilaku baik dari anak didik dalam proses pendidikan. Sedikit berbeda dengan metode targhib atau sawab, lebih bersifat materi, sementara targhib adalah harapan serta janji yang menyenangkan yang diberikan kepada anak didik. Yang selanjutnya pentingnya hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hukuman mengandung arti positif karena ia ditujukan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan, bukan semata-mata untuk membalas dendam. Oleh karena itu, orang Islam sangat ingin mengetahui tabiat dan perangai anak-anak sebelum menghukum mereka, sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak itu aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka. Dan untuk ini mereka melupakan kesalahan anak-anak dan tidak membeberkan rahasia mereka. Dan juga pentingnya ganjaran itu juga sangat diperhatikan, karena dengan ganjaran bisa memotivasi peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.